Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin para dosen dan rekan-rekan semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niputu Mahesa Arsita Putri. Saya merupakan mahasiswi dari Alspiar Sudirman Park Jakarta, dan saat ini saya mengambil jurusan AI for Sustainability. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tesis saya dengan bab 1 dan bab 2, yang dimana berjudul Strategi Branding Berkelanjutan Arsita Group melalui AI di era post-truth dan algoritma personalisasi. Yang dimana penelitian ini saya ambil salah satu contohnya dari perusahaan saya sendiri, yaitu Arsita Group. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini, di mana yang pertama yaitu keberlanjutan sebagai strategi branding, yang kedua tuntunan konsumen dan tantangan digital, yang ketiga AI sebagai inovasi strategis, yang keempat resiko etis dan sosial penggunaan AI, dan yang terakhir urgensi analisis strategi AI dalam branding. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, adapun rumusan masalah dari penelitian saya ini, di mana bagaimana Arsita Group mengimplementasikan pendekatan branding berkelanjutan dalam strategi komunikasi digital yang berbasis kecerdasan buatan. Yang kedua, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Arsita Group dalam membangun reputasi jangka panjang dengan narasi keberlanjutan di era pasca kebenaran dan personalisasi algoritma. Yang ketiga, apa pengaruh penerapan kecerdasan buatan dalam rencana komunikasi Arsita Group terhadap pandangan, keyakinan, dan partisipasi masyarakat? Dan penelitian saya ini tentunya memiliki tujuan, yakni yang pertama, apa pengaruh penerapan kecerdasan buatan dalam rencana komunikasi Arsita Group terhadap pandangan, keyakinan, dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dari penerapan AI dalam menciptakan narasi keberlanjutan di tengah lingkungan digital yang terkotak-kotak. Yang ketiga, menilai seberapa besar kontribusi strategi komunikasi digital yang berbasis AI dalam menciptakan citra dan reputasi keberlanjutan dari Arsita Group. Dan yang terakhir, tentunya memberikan saran teoritis dan praktis bagi perusahaan multibisnis di Indonesia berkaitan dengan penerapan AI dalam komunikasi berkelanjutan yang sesuai etika, efektif, dan adaptif. Tentunya saya menggunakan literatur review beberapa jurnal utama yang saya gunakan di dalam penelitian tesis saya ini, di mana yang pertama ada integrasi AI dan CSR dalam branding berkelanjutan yang dikemukakan oleh Tarigan et al. Pada tahun 2024 menyatakan bahwa penyatuan AI dengan CSR dapat meningkatkan efisiensi operasional, keterlibatan pemangku kepentingan, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan di jurnal. Yang kedua, Gen AI dalam pemasaran berkelanjutan yang dikemukakan oleh McCart pada tahun 2024 menyoroti sifat ganda Gen AI yang dapat mendorong kreativitas dan mendukung kebijakan ramah lingkungan, tetapi juga sangat beresiko menimbulkan ad washing jika tidak dikelola dengan cara yang etis. Yang ketiga, AI dalam pemasaran digital berkelanjutan yang dikemukakan oleh Gunduselli pada tahun 2024 menekankan signifikasi AI dalam mengoptimalisasikan kampanye hijau, memprediksi pengurangan limbah, dan menganalisis sentimen untuk mendeteksi praktik greenwashing. Yang keempat, di mana dikemukakan oleh Tab et al. Dengan penelitian dalam Journal of Big Data tahun 2024 juga menyoroti kontribusi AI dalam menerapkan prinsip Grand AI, efisiensi energi, serta pencapaian net zero carbon. Yang kelima, pada tahun 2025, jurnalis dari Time mengungkapkan risiko dari deep tailoring dalam AI
yaitu teknik persuasi yang sangat terfokus pada individu melalui data psikologis yang dapat menghasilkan manipulasi terhadap opini publik. Dan yang terakhir, pada saat tahun 2025, menurut laporan Reuters, AI digunakan untuk mengoptimalkan rute, mengurangi limbah makanan di hotel, serta mempromosikan ekowisata berbasis digital yang bertanggung jawab. Dalam penelitian tesis saya ini, saya menggunakan teori, yakni yang pertama yaitu tentang teori integrasi AI dan CSR, yang kedua paradigma AI ramah lingkungan, yang ketiga teori persuasi, retorika dan sosial budaya, dan yang terakhir teori algoritma dan personalisasi. Tentunya beberapa teori ini sangat membantu sekali di dalam saya untuk pembuatan hasil tesis penelitian akhir saya. Dari teori konsep tadi, tentunya saya menggunakan beberapa referensi untuk pembuatan hasil tesis penelitian saya ini. Di mana yang pertama, dari Nguyen T.P. dan Simkin L. pada tahun 2023 tentang branding berkelanjutan di era digital, menavigasi AI dan keaslian pada jurnal pemasaran strategis. Yang kedua, oleh Gunduzeli M pada tahun 2024 tentang menyelaraskan keberlanjutan dengan otomatisasi peran AI dalam pemasaran hijau dan mendeteksi pemalsuan hijau, Journal of Digital Marketing and AI. Yang ketiga, Reuters pada tahun 2025, AI mendorong pariwisata ramah lingkungan, mengoptimalkan rute perjalanan dan mengurangi limbah makanan, Reuters Sustainability. Adapun referensi selanjutnya dari Tarigan R.E. Prasetyo pada tahun 2024 mengintegrasikan AI dan CSR dalam branding berkelanjutan, sebuah kerangka utama transformasi etis, Jurnal Komunikasi Digital dan Bisnis. Dan yang terakhir pada tahun 2025 oleh Time, penyesuaian mendalam bagaimana persuasi yang hiperpersonalisasi membentuk kembali opini publik di era AI, Times Magazine. Beberapa referensi tadi tentunya memperkuat argumen saya tentang penelitian ini, yang dimana kombinasi antara AI, algoritma, dan narasi keberlanjutan tentunya layak untuk diteliti lebih dalam. Jadi kesimpulannya rekan-rekan semuanya, strategi komunikasi berbasis AI yang dilakukan oleh Aksita Group, yaitu perusahaan saya sendiri, yang dimana reputasi perusahaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh aksi nyata saja, melainkan dilakukan oleh narasi sistem digitalnya. Namun tetap penting perusahaan untuk menjaga etikanya di dalam mengkomunikasikan tentang keberlanjutan perusahaannya. Hadirin yang saya hormati, para dosen dan rekan-rekan semuanya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya sangat terbuka apabila teman-teman dan para dosen semuanya untuk memberikan komentar bab 1 dan bab 2 penelitian saya ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.